Kamu tahu nggak sih, filsafat Islam itu apa? Filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berfokus pada pemikiran dan konseptualisasi tentang agama Islam. Filsafat Islam merupakan salah satu tradisi intelektual paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Ia lahir dari perpaduan antara wahyu ilahi dan kemampuan akal manusia untuk berpikir secara mendalam. Dalam tradisi ini, para pemikir Muslim berusaha memahami realitas, keberadaan Tuhan, hakikat manusia, dan struktur alam semesta dengan landasan yang logis, tetapi tetap selaras dengan ajaran Al-Quran. Perjalanan filsafat Islam dimulai ketika dunia Islam memasuki masa keemasan, khususnya di era dinasti Abbasiyah, di mana pusat-pusat pengetahuan seperti Baghdad, Cordoba, dan Damaskus menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan dari berbagai bidang. Pada masa itu, terjadi penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani dari Plato, Aristoteles, dan tokoh-tokoh Helenistik lainnya. Namun, para pemikir Muslim tidak hanya menerjemahkan, mereka merenungkan, memperdebatkan, dan mengembangkan gagasan-gagasan baru yang akhirnya melahirkan corak pemikiran yang benar-benar khas dan orisinal. Salah satu tema penting dalam filsafat Islam adalah konsep ketuhanan. Lalu, siapa saja tokoh-tokoh dalam filsafat Islam? Para tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina berusaha menjelaskan bagaimana Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada. Mereka menggambarkan Tuhan sebagai wujud yang esa, sempurna, dan tidak bergantung pada apapun. Segala sesuatu di alam semesta ini berasal darinya, baik secara langsung maupun melalui proses emanasi atau pancaran keberadaan. Gagasan ini kemudian menjadi dasar bagi pemikiran metafisika Islam yang berpengaruh hingga berabad-abad. Pada tahap selanjutnya, muncul tokoh besar seperti Al-Ghazali yang mengkritik sebagian pemikiran filsafat namun tidak menolak akal secara keseluruhan. Al-Ghazali mencoba menyelaraskan filsafat, teologi, dan tasawuf sehingga melahirkan kerangka berpikir yang lebih utuh dan spiritual. Ia menjelaskan bahwa akal memiliki keterbatasan dan untuk mencapai kebenaran tertinggi, seseorang perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan pengalaman rohani. Lalu hadir pula Ibnu Rushd, seorang filsuf yang sangat membela peran akal. Ia menekankan bahwa agama dan filsafat bukan dua hal yang saling bertentangan. Menurutnya, keduanya justru saling menegaskan. Ibnu Rushd membahas bahwa teks-teks agama dapat dipahami secara simbolis atau mendalam oleh mereka yang memiliki kapasitas intelektual tinggi. Sementara masyarakat umum memahami ajaran agama dengan cara yang sederhana. Pemikirannya ini kemudian sangat mempengaruhi dunia barat hingga masa Renaissance. Dalam konteks ilmu pengetahuan, filsafat Islam menjadi landasan penting bagi perkembangan astronomi, matematika, kedokteran, dan sains lainnya. Para pemikir seperti Al-Biruni dan Ibnu Al-Haytham tidak hanya menguasai filsafat, tetapi juga mengembangkan metode ilmiah yang kini menjadi dasar penelitian modern. Mereka menganggap bahwa mempelajari alam semesta merupakan cara untuk mengagumi keteraturan ciptaan Tuhan. Dengan demikian, pencarian ilmu tidak hanya dilihat sebagai kegiatan intelektual, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian spiritual. Selain aspek ilmu pengetahuan, filsafat Islam juga menyentuh bidang politik dan etika sosial. Al-Farabi misalnya menggagas konsep negara utama
yaitu masyarakat ideal di mana pemimpin adalah sosok yang bijaksana dan berilmu, mirip seperti filosof raja. Ia percaya bahwa masyarakat yang baik hanya bisa terwujud jika didasarkan pada keadilan, moralitas, dan pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, filsafat Islam terus berkembang dan melahirkan berbagai cabang pemikiran seperti filsafat peripatetik, iluminasi atau hikmah isyraq, hingga falsafah dan tasawuf. Setiap aliran menghadirkan pendekatan berbeda, namun tetap memiliki satu tujuan utama, yaitu memahami kebenaran dengan penuh kebijaksanaan. Pada akhirnya, filsafat Islam bukan hanya kumpulan teori, tetapi sebuah perjalanan intelektual yang menghubungkan akal, spiritualitas, dan realitas. Ia mengajak manusia untuk berpikir jernih, bersikap kritis, tetapi tetap rendah hati di hadapan Sang Pencipta. Melalui filsafat Islam, kita diajak untuk melihat bahwa ilmu, moralitas, dan keimanan bukanlah hal yang terpisah, melainkan bagian dari satu kesatuan yang utuh. Dan justru dari perpaduan itulah lahir peradaban besar yang telah memberi pengaruh mendalam bagi dunia hingga saat ini.